Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Nah, untuk sekarang kita kembali lagi ke materi selanjutnya, yaitu materi pembelajaran daring. Kita sekarang apa sih keunggulan, kelemahan, serta efektivitasnya bagaimana sih di pembelajaran daring pada pagi hari ini? Oke, yang pertama adalah mengenai daring tersebut. Apa sih daring itu? Daring adalah sebuah pembelajaran secara online yang dilakukan secara massal pada satu grup tertentu, yaitu seperti pelajaran kampus, SMA, SMP, maupun di jenjang SD sekalipun. Sekarang, bagaimana sih efektivitasnya daring? Efektivitas daring itu sangat menunjang dari mekanisme sistem handphone ataupun sistem WiFi di pelajar jaringan. Jadi, jika kedua hal tersebut tidak mendukung, bisa dipastikan sistem daring tidak akan bekerja secara efektif. Yang pertama, untuk handphone minimal mendukung penginstalan aplikasi seperti Zoom, seperti Google Meet, seperti Classroom untuk menunjang sistem online-nya. Dan untuk kedua kalinya, sekarang kuota atau data, setelah itu dan WiFi. WiFi tersebut dilakukan untuk menunjang internet agar selalu always on, supaya bisa masuk ke kuliah daring. Selanjutnya, yaitu kelebihan kuliah daring. Yang pertama, membuat siswa dengan guru atau pengajar tidak ada ruang yang senggang. Jadi, kita tetap bisa tatap muka, walaupun tidak secara langsung, jadi secara virtual atau online. Nah, untuk selanjutnya kelebihannya adalah pemateri bisa menampilkan materinya lewat layar presentasi. Jadi, hampir mirip dengan kuliah pada saat tatap muka atau pembelajaran pada saat tatap muka, kita tetap bisa untuk daring ataupun menyampaikan materi yang telah dipersiapkan oleh si pemateri. Selanjutnya, untuk kelemahan kuliah daring tersebut, yaitu terbatasnya seperti kuota, karena sekali memakai daring itu menghabiskan sekitar 250 MB kuota atau lebih, bahkan lebih, jika batas waktunya telah melampaui sekitar 1 jaman. Jadi, untuk lebih efektifnya mungkin bisa menggunakan WiFi. Dan kedua kalinya, kelemahan kuliah daring adalah di perangkat handphone atau perangkat komputer yang mungkin sangat menunjang untuk perkuliahan tersebut. Oke, begitulah tadi penyampaian materi perkuliahan dengan tema perkuliahan daring di era pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya, saya buka sesi pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alfiana, yaitu pertanyaannya, apa peran kita sebagai pelajar atau mahasiswa di era COVID-19 sekarang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alfiana. Yang pertama, kita sebagai pelajar atau mahasiswa adalah leader of change future, atau pemimpin yang akan mengubah masa depan. Jadi, peran kita sekarang itu sangat penting untuk mengubah masa depan kelak. Kita dituntut untuk tetap belajar, walaupun dalam keadaan COVID-19 sekalipun. Jadi, perkuliahan daring ini sangatlah efektif untuk menunjang belajar kita antara guru atau pemateri dengan pendidik atau dengan terdidik atau murid. Jadi, efektivitasnya akan semakin tinggi. Seperti yang dikatakan Mbak Alfian tadi, pertanyaannya seberapa penting? Sangat penting, karena kita lah yang akan mengubah masa depan kelak.
Gitu ya Mbak Alfiana. Sama-sama. Oke, dibuka satu pertanyaan lagi. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Jadi, bagaimana sih jalan keluarnya jika seperti murid tidak mempunyai gadget ataupun kuota terbatas ataupun kendala susah sinyal seperti rumahnya agak ke pelosok seperti daerah gunung atau daerah yang terpencil seperti daerah di pinggiran hutan. Itu kalau menurut saya tetap kembali lagi pada pemerintah sendiri bagaimana sih menyiapkan untuk kendala-kendalanya seperti di era sekarang. Kan di era sekarang ini kita sangat dituntut untuk ikut daring, walaupun harus nimbrung-nimbrung kan. Nah, jadi bagaimana usaha kita untuk daring tersebut ya seperti kita nimbrung-nimbrung tersebut, kita nimbrung dengan teman, kita nimbrung dengan yang lain, kita berusaha keluar mencari sinyal ataupun kita berusaha kerja-kerja untuk mengumpulkan uang untuk membeli gadget. Nah, itulah usaha kita untuk daring pada era COVID sekarang ini. Jadi tidak di apa ya, tidak dibatasi lah untuk kendalanya, tapi pasti ada. Mungkin kendala yang paling besar ya itu untuk kuliah daring seperti gadget dan kuota, pasti itu, pasti kedua itu. Jadi usaha kita tetap pada tadi untuk berusaha membeli dan menyiapkan kuota serta berusaha untuk mencari sinyal. Gitu ya Mbak Aldina. Sama-sama. Oke, untuk program selanjutnya saya akhiri sekian untuk program hari ini. Kita lanjutkan ke minggu depan. Oke, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Saya sebagai pemateri mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.